Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal matematika, dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik playlist yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi, dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain, dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Baik, kita bahas soal di video kali ini. Diketahui matriks 063 X kurang Z 443 X tambah Y kurang Z. Tentukan nilai dari X tambah Y tambah Z. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah A matriks simetris, dan yang kedua adalah X, Y, dan Z adalah bilangan bulat. Jadi apabila disebutkan nilai X tambah Y tambah Z, kalau kita perhatikan di sini ada X kurang Z, kita nggak tahu nilainya berapa, X tambah Y juga kita nggak tahu nilainya berapa, dan Y kurang Z kita nggak tahu nilainya berapa. Kita gunakan data di pernyataan pertama bahwa matriks A simetris, itu berarti matriks A akan sama dengan matriks transposnya. Berarti 063, kemudian X kurang Z, 443, X tambah Y, Y kurang Z akan sama dengan transposnya, yaitu 063 X kurang Z 44, kemudian 3 X tambah Y, Y kurang Z. Berarti dari sini kita manfaatkan datanya yang X kurang Z sama dengan 6, kemudian yang berikutnya X tambah Y sama dengan 4, kemudian Y kurang Z sama dengan Y kurang Z tidak bisa diapa-apakan. Berarti kita hanya mendapatkan dua buah persamaan. Seandainya kita ambil juga X kurang Z sama dengan 6 sama, kemudian X tambah Y 4 juga sama. Kalau kita peroleh data seperti ini, maka terlalu banyak variasi antara nilai X, Y, Z yang memenuhi. Minimal kita perlu satu buah data lagi yang menghubungkan X, Y, Z. Contohnya adanya hubungan antara Y dan Z. Tetapi sayangnya untuk Y kurang Z, baik setelah ditransposkan atau matriks aslinya, kita tidak mendapatkan nilainya berapa. Maka kita putuskan bahwa pernyataan 1 tidak bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Sementara untuk yang di pernyataan kedua, X, Y, Z adalah bilangan bulat, juga tidak ada data yang bisa diambil, maka kita simpulkan juga bahwa pernyataan yang kedua tidak bisa menjawab pertanyaan. Dengan demikian kita pilih jawabannya yang di option A. Kita lanjut ke soal berikut. Diketahui matriks A 0 min 1 2 3 2 1 min 1 0 jika B sama dengan A pangkat 2024, manakah pernyataan berikut yang benar? Jadi kita kerjakan satu persatu. Kita mulai dari matriks A, kita kalikan 0 kali 2 0, min 1 kali min 1 berarti 1, 0 kali 1 dan min 1 kali 0 hasilnya 0, 2 kali 2 4, 3 kali min 1 min 3 jadi 4 dikurang 3, 4 dikurang 3 berarti 1, kemudian 2 kali 1, 2. 3 kali 0 adalah 0. 2 ditambah 0 berarti jawabannya 2. Ini adalah jawaban matriks A. Berarti pernyataan 1, matriks A 1, 0, 1, 2 berarti nilainya benar. Kemudian yang pernyataan kedua, jika matriks A katanya sama dengan A, B, C, D. AD kurang BC tidak sama dengan 0. A kali D berarti AD kurang BC nilainya adalah 1 kali 2 dikurang 0 kali 1. 2 kurang 0 hasilnya 2, dan 2 ini tidak sama dengan 0. Berarti pernyataan 2 juga benar. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, jika B sama dengan ABCD, di mana B itu adalah A pangkat 2024, kita perlu kerjakan bahwa untuk A pangkat 1, berarti sama dengan A, 1012, kita kerjakan dulu A pangkat 2, berarti 1012 kita kalikan dengan 1012. 1 kali 1 tambah 0 kali 1 hasilnya 1. 1 kali 0 tambah 0 kali 2 hasilnya 0. 1 kali 1 ditambah 2 kali 1, jadi 1 tambah 2 hasilnya 3. Kemudian 1 kali 0 tambah 2 kali 2 hasilnya sama dengan 4. Kita lanjutkan dengan A pangkat 3. Berarti 1034 dikalikan dengan A-nya, yaitu 1012. Kita kalikan.
1 kali 1 adalah 1, 1 kali 0 tambah 0 kali 2 adalah 0. Kemudian 3 kali 1 tambah 4 kali 1 hasilnya 7. Kemudian kita lanjut dengan 3 kali 0 tambah 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Kalau kita perhatikan dan kita lanjutkan terus-menerus, berarti bagian 1 dan 0-nya selalu konstan, sementara yang bagian baris yang di bawah selalu bertambah. Berarti kalau kita kalikan, B sebagai A pangkat 2024, bisa kita pastikan hasilnya adalah 1, 0. Di sini suatu angka, di sini suatu angka. Kalau kita kalikan berarti N dikurang 0. Hasilnya adalah N yang tidak sama dengan 0. Maka pernyataan ketiga adalah benar. Dan nilai 0 dan M tidak sama, berarti tidak simetris. Maka pernyataan yang keempat sebagai matriks simetris adalah salah. Jadi kita pilih jawabannya yang di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui kesamaan matriks berikut. 4x kurang 3y, 3, 2, 0, 1, min 1, 1, 2, 2y tambah z, ditambah 2, 10, 5, min 2, x tambah z 4, 1, 2, negatif 21, sama dengan 2, 13, 7, negatif 2, 28, 3, 2, 4, 17. Kita jumlahkan dulu matriks yang di atas ini. Jadi kita tuliskan 4x kurang 3y tambah 2, kemudian 3 tambah 10 menjadi 13, 2 tambah 5 menjadi 7, 0 ditambah minus 2, kemudian 1 ditambah x tambah z, jadi kita tulis x tambah z tambah 1, kemudian min 1 tambah 4, 1 ditambah 1, 2 ditambah 2, kemudian 2y tambah z dikurang 21, sama dengan hasil matriks yang di bawah. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Berarti kita dapatkan persamaan pertama, 4x kurang 3y ditambah 2 sama dengan 2, berarti 4x kurang 3y sama dengan 0. Ini kita anggap sebagai pernyataan yang pertama. Kemudian x tambah z tambah 1 sama dengan 28, berarti x tambah z sama dengan 27. Ini sebagai pernyataan yang kedua. Kemudian 2y tambah z dikurang 21 sama dengan 17, berarti 2y tambah z sama dengan hasilnya adalah 38. Ini pernyataan yang ketiga. Kita akan coba mengeliminasi menggunakan pernyataan 2 dan 3. X tambah Z sama dengan 27. Kemudian 2Y ditambah Z sama dengan 38. Karena kalau kita perhatikan, di sini Z-nya sudah sama-sama 1. Tinggal kita kurangkan, kita peroleh X kurang 2Y sama dengan, tinggal kita kurangkan 27 dikurang 38 menjadi negatif 11. Kita lanjutkan dengan eliminasi di persamaan pertama, yaitu 4x kurang 3y sama dengan 0. Jadi pernyataan pertama kita kali 4. 4x kurang 8y sama dengan negatif 44. 4x kurang 3y sama dengan 0. Kemudian di sini kita kurangkan menjadi negatif 5y sama dengan negatif 44. Maka kita peroleh y sama dengan 44/5. Kemudian kita lanjut dengan pernyataan yang berikut. Setelah kita dapatkan nilai y-nya, kita hitung nilai x. Berarti x dikurang 2y, 2 kali 44/5, sama dengan negatif 11. Berarti x dikurang 88/5 sama dengan negatif 55/5. Maka nilai x menjadi 33/5. Kita sudah dapatkan nilai x dan y. Kita jumlahkan 33 tambah 44, jadinya 77/5. Untuk 2x kurang z, kita butuhkan nilai z, kita hitung dulu. X tambah z, berarti 33/5 ditambahkan z sama dengan 27. Maka nilai z-nya adalah 27 dikali 5, 135, dikurang 33, menjadi 102/5. Yang ditanyakan adalah 2x kurang z. Berarti 2 kali 33/5, 66/5, dikurang 102/5.
di mana 166 dikurang 102 menjadi minus 36/5. Jelas bahwa P lebih besar daripada Q. Kita lanjutkan ke soal berikut. Diketahui matriks A 10, 1, 12, B-nya PQ 45, 30, 25, C-nya 5, 10. Jika A kali B kali C sama dengan 1, 3, 60, berapakah nilai P tambah Q? Putuskan pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. P banding Q sama dengan 5 banding 4 dan P lebih besar daripada Q. Kita kalikan dulu A kali B kali C. Berarti kita tuliskan 10, 1, 12 dikali PQ 45, 30, 25, lalu dikalikan dengan 5, 10. Kita kalikan 10, 1, 12 dikali, di sini kita dapatkan menjadi 5P tambah 10Q, kemudian 20 tambah 50, kemudian 150 ditambah 250. Kita sederhanakan 10, 1, 12 dikali 5P ditambah 10Q, 70 dan 400. Kita kalikan 10 kali 5P tambah 10Q menjadi 50P ditambah 100Q. Kemudian ditambah 1 kali 70 ditambah 12 kali 400 menjadi 4.800 sama dengan 1360. Maka kita peroleh 50P ditambah 100Q sama dengan 1360 dikurang 70 kemudian dikurang 4.800. Kita peroleh negatif 3.510. Kemudian P banding Q 5 banding 4, maka kita bisa sederhanakan bahwa P per Q sama dengan 5/4, berarti 4P kurang 5Q sama dengan 0. Maka kita bisa mengeliminasi kedua pernyataan tersebut, berarti kita bisa mendapatkan nilai P dan nilai Q. Maka kita bisa menjawab berapa nilai P dan Q dengan menggunakan pernyataan pertama. Sementara untuk nilai 50P tambah 100Q sama dengan negatif 3510, dengan hanya keterangan P lebih besar dari Q tentu tidak bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Maka kita pilih jawabannya adalah yang di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui matriks A 1P tambah Q, QR, B-nya P kurang 1, 0, min R dan S, C-nya M, 0, MM. Jika A ditambah B transpose sama dengan C pangkat 2, berapa nilai S? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nilai M sama dengan 1 dan nilai M kecil 0. Kita tuliskan A yaitu 1, P tambah Q, QR, ditambahkan dengan B transpose, P kurang 1, 0, min R dan S, sama dengan C pangkat 2. Berarti M0, MM, C pangkat 2 berarti M0, MM. Kita jumlahkan yang di kiri. 1 ditambah P kurang 1 jadinya P. Kemudian P ditambah Q dikurang R. Kemudian Q. Kemudian R ditambah S. Sama dengan M kali M ditambah 0 kali M. Kita dapatkan menjadi M pangkat 2. M kali 0 tambah 0 kali M. Kita dapatkan hasilnya 0. M kali M tambah M kali M. M kuadrat tambah M kuadrat menjadi 2M pangkat 2. Kemudian M kali 0 tambah M kali M, hasilnya M kuadrat. Kalau kita perhatikan berapakah nilai dari S dengan menggunakan keterangan nilai M1, berarti kita dapatkan hasilnya ini adalah P tambah Q kurang R, Q, R tambah S sama dengan, katanya adalah M-nya sama dengan 1, berarti 1, 0, ini di sini 2, di sini 1, kita dapatkan bahwa nilai P sama dengan 1, nilai Q sama dengan 2, berarti P tambah Q, 1 tambah 2 kurang R sama dengan 0, 3 kurang R sama dengan 0, R-nya sama dengan 3, dan R tambah S, 3 tambah S sama dengan 1, maka S-nya sama dengan negatif 2. Artinya pernyataan 1 bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan.
Sementara kalau kita gunakan data tersebut untuk nilai M kecil 0, kita gunakan bahwa tanpa mengetahui nilai M-nya, P sama dengan M kuadrat, Q sama dengan 2M kuadrat, dan P tambah Q kurang R, berarti M kuadrat ditambah 2M kuadrat dikurang R sama dengan 0, 3M kuadrat kurang R sama dengan 0, R-nya adalah 3M pangkat 2, kemudian R ditambah S sama dengan M kuadrat, maka S-nya adalah negatif 2M kuadrat. Tanpa mengetahui nilai M-nya, kita tidak bisa mendapatkan berapa nilai pasti dari S. Maka pernyataan yang kedua tidak bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Maka kita pilih jawabannya di option A. Jadi demikian pembahasan soal untuk kesempatan kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.